إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafadzkan kalimat yang tercantum beberapa kali di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Karena beliaulah yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Pada saat itu, yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu sudah tidak berguna lagi syafaat illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, wa radiyallahu qawla, dan yang diridhai perkataannya. Quran surat Thaha ayat 109. Adapun hamba yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan ketaatan atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kita berupaya untuk semakin rajin salat berjamaah ke masjid, kalau kita berusaha untuk tidak terlambat saat salat Jum'ah minimal sebelum khatib naik mimbar, kalau kita berupaya untuk semakin rajin ke majelis taklim atau pengajian untuk menambah ilmu, kalau kita selalu banyak berzikir, rajin tilawatil Quran dan banyak bersedekah serta amalan-amalan yang lain, berarti kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman akan semakin bertambah kalau kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqushu bil ma'asi, dan iman akan berkurang apabila kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan suatu tema penyebab terhalangnya rizki. Salah satu di antara penyebab terhalangnya rizki berdasarkan dalil hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu karena perbuatan dosa. Dalilnya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat sahih Imam Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa annar ruhal amin nafasa fi ru'iyya,
Dan sungguh malaikat Jibril al-Amin telah menyampaikan kepadaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, bahwa tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rizkinya. Maknanya yaitu sampai habis rizki yang ditetapkan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan mati. Kemudian fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Katanya Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan tingkatkan, bersemangatlah kalian di dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum mustibta'ur rizki an tatlubuhu bima'asiyallah. Dan janganlah kalian menjadikan terhalang rizkinya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yudraku ma indallahi illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya tidak akan diraih, tidak akan tercapai apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, barangkali ada di antara kita yang mengalami rizkinya sempit, mengalami kesempitan ekonomi, berkali-kali buka usaha selalu gagal, selalu mengalami kesulitan di dalam mendapatkan rezeki. Mungkin perlu introspeksi, mungkin perlu muhasabah. Barangkali ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya atau jalan keluarnya adalah yang pertama, memperbanyak minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin mendekatlah kepada Allah dengan banyak berdoa, curhat kepadanya, terutama di tengah malam ketika salat tahajud, ketika salat hajat ataupun salat-salat yang lain. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah amal soleh, karena amal kebaikan dengan sendirinya akan menghapus dosa-dosa kita, yang pada akhirnya Allah akan ridha dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ada suatu hadis yang berkaitan dengan poin nomor 2 dan nomor 3 ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang menambah umur kecuali banyak amal kebaikan. Wala yazidul qadar wala yaruddul qadara illa du'a. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali dengan banyak doa. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dan sungguh seseorang benar-benar terhalang rizkinya, benar-benar terhambat rizkinya karena dosa yang ia kerjakan. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Yang terakhir ini mirip dengan hadis yang pertama yang saya bacakan tadi. Hadirin jamaah Jumat hamba-hamba yang dicintai Allah. Yang keempat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan kita harus husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menentukan takdir sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, katanya Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu akan berlaku untuknya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan jika ia bersangka buruk kepadaku, maka keburukan itu berlaku untuknya. Hadirin jamaah salat Jumat
hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha benar, tidak mungkin keliru. Allah itu Maha adil, tidak mungkin zalim. Allah itu Maha bijaksana dan Maha teliti, tidak mungkin sembarangan. Rizki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Rizki sudah ditakdir, tidak mungkin tersingkir. Orang yang beriman bukan hanya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang beriman hendaklah mencintai takdir. Takdir yang diberikan Allah kepada kita, kita terima dan kita cintai. Sebab kenapa? Karena takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang terbaik bagi kita. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, jangan khawatir. Salah satunya yaitu surat At-Talaq, yaitu di ayat kedua dan tiga yang sering kita dengar. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan atau melimpahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Ada nasihat yang cukup indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau berkata, wa kama anna taqwallahi matlabatul lirizqi, takwa kepada Allah adalah menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Fatarkus taqwa majlabatul lil faqri, sedangkan lalai dalam ketakwaan, artinya menyimpang dari ketakwaan, justru dapat mengundang kefakiran. Famastujlib rizqullahi bimisli tarkil ma'asyi, rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala perbuatan maksiat. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, yang halalan thayyibah wal barokah, dikaruniai umur yang barokah, dilimpahkan nikmat sehat wal afiah, keluarga dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah dan selalu istiqomah di jalan Allah, dan akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل البلاء Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang mendatangkan bala bencana. Allahumma ighfir lana dzunubana allati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang merusak rahmat-Mu dan karunia-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana allati turaddud du'a. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang menyebabkan doa-doa kami Engkau tolak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.